Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gavin Pratama Midarsya, NIM 19604221035 dari Prodi PGSD Penjas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan dan inovasi pendidikan di Indonesia. Di dunia pendidikan, psikologi pendidikan sangat penting terutama bagi guru untuk mendampingi peserta didiknya dalam mencapai kesuksesan belajar. Misalnya kita berada dalam suatu kelas untuk mendampingi peserta didik yang berbeda-beda dalam memahami pembelajaran. Ada yang cepat dalam memahami pembelajaran, ada pula yang lambat dalam memahami pelajaran. Disinilah peran guru untuk menyesuaikan diri dalam mendampingi peserta didiknya sesuai sifat dan karakternya. Maka dari itu, psikologi pendidikan sangat penting di dunia pendidikan. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam materi perkembangan manusia. Psikologi perkembangan adalah bagian dari cabang-cabang psikologi berupa suatu kajian yang dilakukan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana manusia bertumbuh dan berubah di sepanjang garis hidupnya. Yang pertama adalah perkembangan pada anak. Anak mengalami 4 tahapan dalam tumbuh dan berkembang. Yang pertama adalah tahap sensorik motorik, yang kedua adalah tahap praoperasional, yang ketiga adalah tahap operasional konkret, yang keempat adalah tahap operasional formal. Anak mengalami pertumbuhan pada fisik, yaitu pertumbuhan pada sistem saraf, pada otot-otot, kelenjar endokrin, dan meliputi proporsi tubuh lainnya. Selain pertumbuhan pada fisik, anak juga mengalami perkembangan pada motorik. Motorik dibagi menjadi 2, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Aspek motorik halus melibatkan otot-otot kecil. Pergerakan yang melibatkan motorik halus lebih rumit, seperti menggambar, menulis, dan meraih. Motorik kasar melibatkan otot besar pada tangan dan kaki. Aktivitas yang memerlukan motorik kasar adalah berjalan, berlari, koordinasi, dan keseimbangan. Selanjutnya adalah perkembangan pada remaja. Bila dilihat dari perspektif kognitif teori Piaget, remaja merupakan suatu periode di mana seseorang mulai berpikir secara abstrak dan logis. Dilihat dari aspek emosi, usia remaja awal memiliki emosi yang belum stabil, sedangkan usia remaja akhir sudah mampu mengendalikan emosinya serta pemikirannya lebih matang. Dilihat dari aspek sosial, remaja sangat terpengaruh oleh lingkungan keluarga, sekolah atau kampus, dan masyarakat. Kemudian aspek moral. Orang tua harus tetap mengawasi serta mendidik anak-anaknya. Serta orang tua menanamkan nilai-nilai agama di dalam diri anak. Selanjutnya adalah perbedaan individu. Ada 4 aspek. Yang pertama, perbedaan kemampuan. Yang kedua, perbedaan kepribadian. Yang ketiga, perbedaan gaya belajar. Yang keempat, perbedaan temperamen. Perbedaan kemampuan yaitu cara anak dalam berpikir atau tingkah laku untuk mengatasi masalahnya. Kemudian perbedaan kepribadian merupakan perilaku dan cara berpikir yang khas untuk menyesuaikan lingkungan sekitar. Kemudian gaya belajar. Yang pertama gaya belajar visual yang lebih mengutamakan pendengaran. Yang kedua gaya belajar auditory yang lebih mengutamakan penglihatan. Yang ketiga gaya belajar kinestik yang lebih mengutamakan praktek. Selanjutnya adalah temperamen. Temperamen adalah orang yang mudah terkena reaksi, menyebabkan seseorang mempunyai sifat introvert dan extrovert. Selanjutnya adalah teori-teori belajar. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Tokoh yang terkenal adalah Edward T. Thorndike dengan teori belajar koneksionisme atau teori asosiasi. Yang kedua adalah Ivan Petrovich Pavlov dengan teorinya classical conditioning. Penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran. Penerapan pembelajarannya tergantung dari beberapa komponen seperti tujuan pembelajaran, materi pelajaran, karakteristik siswa, media, fasilitas pembelajaran, dan lingkungan. Selanjutnya adalah teori kognitif.
Teori kognitif merupakan teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Menurut Bloom dan Caldwell ada 6 tingkatan. Yang pertama pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. Pengaplikasian teori kognitif terhadap peserta didik. Pembelajaran didesain lebih terpusat pada peserta didik, bersifat analitik, dan lebih berorientasi pada proses pembentukan pengetahuan dan penalaran. Berikutnya adalah teori humanistik. Terdapat 3 tokoh, yaitu Arthur Combs, Maslow, dan Carl Rogers. Pengaplikasian teori humanistik. Peran guru dalam pembelajaran teori ini adalah menjadi fasilitator bagi para siswa. Siswa berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Yang terakhir adalah teori belajar Ki Hajar Dewantara dengan semboyannya yang sudah terkenal, yaitu ing ngarsa ing tulodo, yang depan sebagai panutan, ing madya maon karso, yang di tengah sebagai penyemangat, tutwuri handayani, yang di belakang sebagai pendorong. Selanjutnya adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar sering disebut sebagai lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kegiatan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 lingkungan belajar, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pengaruh lingkungan belajar terhadap hubungan sosial, belajar, dan psikologi. Yang pertama, pengaruh lingkungan terhadap hubungan sosial. A. Lingkungan membuat individu sebagai makhluk sosial. B. Perkembangan aspek keterampilan sosial. Pengaruh lingkungan belajar terhadap hubungan belajar. Yang ketiga, pengaruh lingkungan belajar terhadap psikologis. Selanjutnya adalah motivasi belajar. Pentingnya motivasi belajar. Pertama, mengarahkan kegiatan belajar. Kedua, membesarkan semangat belajar. Yang ketiga, menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar. Upaya meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, pembelajaran yang beragam. Yang kedua, jadikan siswa aktif. Yang ketiga, hargai kesuksesan dan keteladanan. Yang keempat, kenali minat dan bakat siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, cita-cita atau aspirasi jiwa. Yang kedua, kondisi siswa dan unsur dinamis dalam pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan siswa. Yang keempat, kondisi lingkungan dan upaya guru mengelola kelas. Selanjutnya adalah evaluasi belajar. Evaluasi belajar mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi psikologis, fungsi didaktis, dan fungsi administratif. Kemudian, evaluasi belajar juga memiliki 4 sifat, yaitu tidak langsung, kuantitatif, relatif, dan menggunakan unit-unit yang lengkap. Lalu prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi juga ada 4. Yang pertama, kontinu. Yang kedua, komprehensif. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, alat pengukur yang baik. Evaluasi belajar meliputi 1. Evaluasi formatif. 2. Evaluasi sumatif. Yang terakhir adalah diagnosis kesulitan belajar. Prosedur atau langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi peserta didik yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. 2. Melokalisasi letak kesulitan belajar. 3. Menentukan faktor penyebab kesulitan belajar. 4. Memperkirakan alternatif bantuan. 5. Menetapkan kemungkinan cara mengatasinya. 6. Tindak lanjut. Inovasiku untuk pendidikan Indonesia. 1. Pembelajaran secara online. Dengan cara ini, guru dan siswa mampu melaksanakan pembelajaran dimanapun dan kapanpun, serta menjadi selingan agar siswa tidak bosan dalam pembelajaran. Yang kedua adalah pembelajaran di luar kelas. Menurut saya, pembelajaran di luar kelas sangat diminati para peserta didik, karena siswa dapat mengetahui lingkungan sekitar dan dapat berinteraksi kepada masyarakat, sekaligus mengurangi kejenuhan yang melulu di ruangan. Guru dapat memvariasikan kegiatan belajar di luar kelas dan di dalam kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.